Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Fadilah dari kelas 3C dengan NIM 666120038, jurusan Administrasi Publik 2020. Mata kuliah e-Government dengan dosen pengampunya Bu Ayuni. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai archetype, efektivitas, permasalahan, dan solusi IT governance pada PT Pos Indonesia. Berikut adalah penjelasannya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari PT Pos Indonesia itu sendiri. Jadi, PT Pos Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Berawal dari didirikannya kantor pos di Batavia atau yang sekarang Jakarta oleh gubernur pada saat itu, pada tanggal 26 Agustus 1746. Pemikiran untuk mendirikan kantor pos tersebut adalah salah satunya untuk menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama yang berdagang di luar Jawa dan penduduk Belanda yang dari dan ke Belanda. Sejak saat itulah PT Pos Indonesia menjalankan fungsi dan perannya untuk pelayanan publik. Selanjutnya adalah visi dan misi dari PT Pos Indonesia. Jadi, visi dari PT Pos Indonesia adalah menjadi perusahaan pos terpercaya. Misinya yaitu berkomitmen pada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang selalu tepat waktu dan nilai terbaik. Berkomitmen kepada karyawan untuk memberikan iklim kerja yang aman, nyaman, dan menghargai kontribusi. Berkomitmen kepada pemegang saham untuk memberikan hasil usaha yang menguntungkan dan terus bertumbuh. Berkomitmen untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. Berkomitmen untuk berperilaku transparan dan terpercaya kepada seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya ada 4 pokok pembahasan dari IT governance. Yang pertama, IT principles. Yang kedua, IT infrastructure strategy. Yang ketiga, ada IT architecture. Yang keempat, ada IT investment dan prioritasisasi. Pada IT principles, mengklarifikasi peranan IT pada organisasi. Dalam hal ini adalah PT Pos Indonesia. Pada IT architecture, mendefinisikan standar-standar IT yang akan diwujudkan dalam keputusan yang mengatur tentang pengaturan dana dan aplikasi dalam penggunaan IT. Pada IT infrastruktur strategi, menentukan bagian dan pelayanan apa yang akan diberikan. Pada IT investment dan prioritasisasi, menentukan prioritas barang yang akan dibeli dan berapa biaya yang akan dikeluarkan. Selanjutnya adalah matriks IT governance pada PT Pos Indonesia. Yang pertama, IT principles pada PT Pos Indonesia menggunakan tipe IT monarki yang dijalankan dengan aplikasi Postpay. Selanjutnya, pada IT infrastruktur strategi pada PT Pos Indonesia menggunakan tipe federal yang dijalankan dengan SOPP, yaitu Sistem Online Payment Point. Selanjutnya, IT Architecture pada PT Pos Indonesia menggunakan tipe Basilis Monarki yang dijalankan dengan ERP, CRM, SCM, EAI, TPS, dan ECS. Selanjutnya, Business Application Needs pada PT Pos Indonesia menggunakan tipe feudal yang dijalankan dengan inovasi dalam pelayanan transaksi. Selanjutnya, IT Investment pada PT Pos Indonesia menggunakan tipe IT duopoly yang dijalankan dengan RDPT atau reksadana pernyataan terbatas. Penjelasan pertama yaitu tentang IT principles. Jadi, PT Pos Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Dalam rangka memberikan kemudahan dan fasilitas layanan transaksi keuangan, PT Pos Indonesia meluncurkan layanan Postpay, sebuah platform atau channel digital berbasis Giropos yang diberikan kepada pemilik rekening Giropos sehingga dapat mengakses layanan Giropos, transaksi keuangan, maupun layanan pos lainnya secara mobile. Postpay merupakan upaya dari PT Pos Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan era digital. Terlebih, sekarang banyak sekali sistem pembayaran melalui digital. Ini merupakan halaman tampilan awal dari aplikasi Postpay. Jadi di sini terdapat banyak sekali fitur-fitur pelayanan pos dan pelayanan lainnya. Terdapat fitur pelayanan wesel instan. Jadi, wesel instan merupakan layanan pengiriman uang melalui kantor pos yang bisa diambil oleh penerima saat itu juga. Seperti ini tampilannya. Hal ini bisa dilakukan dengan memasukkan nominal pengiriman uangnya dan domisili. Terdapat juga fitur untuk membeli tiket jackpot. Jadi, jackpot sendiri itu merupakan suatu event atau pameran dalam dunia fashion, baik dalam kalangan anak muda maupun dewasa. Tiket ini bisa dibeli dengan memilih tanggal dan memasukkan nomor telepon. Selanjutnya, kita bisa memilih tiket di domisili mana yang dekat dengan tempat tinggal kita dan konfirmasi transaksi. Seperti ini adalah tahapan-tahapannya. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai IT infrastruktur strategi. Jadi, dalam mengembangkan bisnisnya di bidang keuangan, PT Pos Indonesia memiliki layanan Postpay dalam sistem Online Payment Point atau SOPP, yaitu layanan pemberian transaksi online untuk tagihan atau rekening mitra kerja PT Pos Indonesia. Layanan dalam SOPP ini antara lain pembayaran tagihan listrik, pajak, asuransi, dan lain-lain. Dengan adanya sistem ini, proses pembayaran transaksi dapat lebih efisien dan masyarakat dapat pula mengetahui jumlah tagihan secara langsung sebelum melakukan proses pembayaran. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai IT Architecture. Jadi, dalam IT Architecture PT Pos Indonesia, e-Business merupakan salah satu bisnis dengan prospek besar dan telah memiliki kompetensi di bidang ini, antara lain yang pertama, aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu informasi teknologi, business process, performance standard, targeting untuk meningkatkan kinerja pegawai. Yang kedua, aplikasi Customer Relationship Management atau CRM, yaitu program ivila.com dan program Kontak Kami untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi kepada PT Pos Indonesia. Yang ketiga, aplikasi Supply Chain Management atau SCM, yaitu Plaza Pos. Yang keempat, aplikasi integrasi perusahaan atau Enterprise Application Integration atau EAI, yaitu Plaza Pos. Dan selanjutnya ada juga aplikasi sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing Systems atau TPS, yaitu Plaza Pos juga. Selanjutnya ada juga aplikasi sistem kerjasama perusahaan atau Enterprise Collaboration Systems atau ECS, yaitu hubungan kemitraan. Penjelasan yang keempat yaitu mengenai IT investment dan prioritization. Pada tahun 2019, PT Pos Indonesia merilis surat utang jangka menengah atau Medium Term Notes atau MTN senilai 300 miliar rupiah
dengan menunjuk PNM Investment Management sebagai manajer investasi dengan menerbitkan produk reksadana pernyataan terbatas atau RDPT. Hal ini dilakukan karena PT Pos Indonesia sedang fokus dalam meningkatkan layanan dengan terus melakukan modernisasi produk jasa logistik, bisnis, e-commerce, dan lain-lain. PNM juga terus memperkuat dukungan pendanaan lewat pasar modal kepada perusahaan BUMN lainnya. Yang selanjutnya adalah permasalahan pada PT Pos Indonesia. Jadi, pada tahun 2019, perkembangan teknologi tampaknya belum dinikmati oleh PT Pos Indonesia dan masyarakat pengguna layanan pos kurang memanfaatkan layanan PT Pos Indonesia yang berbasis teknologi. Nah, selanjutnya juga ada solusinya. Jadi solusinya itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dalam penemuan inovasi produk dan layanan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Yang kedua, pemerintah perlu memberikan stimulus penyediaan dana. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu dengan melakukan sosialisasi manfaat dari adanya layanan PT Pos Indonesia yang berbasis teknologi informasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai IT governance pada PT Pos Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.